Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Nuraini dari jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang klasifikasi iklim di Indonesia dan pengaruhnya terhadap aktivitas manusia. Sebelumnya, di sini saya menggunakan media pembelajaran berbasis audiovisual, di mana audiovisual ini menggunakan PowerPoint disertai di dalamnya terdapat gambar-gambar dan audio. Yang pertama, bagaimana sih karakteristik iklim di Indonesia itu? Jadi begini teman-teman, letak astronomis di Indonesia yang berada pada 6 derajat lintang utara sampai 110 derajat lintang selatan dan di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur membuat Indonesia memiliki iklim tropis. Hal ini mengakibatkan Indonesia mengalami siang hari 12 jam dan malam hari 12 jam. Selain itu, letak astronomis tersebut membuat Indonesia dipengaruhi oleh 3 iklim. Yang pertama yaitu iklim musim atau muson, dan yang kedua iklim tropika atau iklim panas, yang ketiga iklim laut. Yang pertama yaitu iklim muson. Apa sih iklim muson itu? Iklim muson itu terjadi karena angin musim yang bertiup berganti arah setiap setengah tahun sekali atau 6 bulan. Iklim musim ini memberikan dampak negatif ataupun positif. Dengan adanya iklim musim di Indonesia, akan berganti musim dalam kurun waktu yang telah ditentukan sekitar 6 bulan sekali. Angin musim terdiri dari angin musim barat dan angin musim timur. Dengan adanya angin musim yang datang dalam kurun waktu 6 bulan sekali, kita dapat merasakan setiap pergantian musim yang terjadi di Indonesia. Yang kedua, iklim tropika atau panas. Indonesia yang terletak di sekitar garis khatulistiwa menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropika atau bisa disebut dengan iklim panas. Karena Indonesia memiliki suhu yang tinggi, sehingga sekitar tahunan Indonesia akan mengalami musim paceklik atau yang disebut dengan musim panas berkepanjangan. Tidak heran jika orang Indonesia terkadang suka mengeluh dengan cuaca panas yang ada di Indonesia karena menyebabkan banyak kerugian yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Sehingga warga Indonesia sangat berharap iklim panas ini segera berakhir dan berganti dengan musim hujan yang membuat keuntungan banyak bagi warga Indonesia. Yang ketiga ada iklim laut. Iklim laut yaitu iklim yang banyak mendatangkan hujan yang bersifat lembab sehingga Indonesia bisa mengalami musim hujan yang berkepanjangan. Dengan adanya iklim laut ini, warga Indonesia merasakan kenyamanan karena lebih memiliki banyak keuntungan untuk membantu keberlangsungan hidupnya. Yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi iklim di Indonesia. Yang pertama ada angin muson barat. Angin muson barat yang bertiup pada bulan Oktober sampai bulan April saat letak matahari dekat benua Australia, sehingga tekanan udara di Asia menjadi tinggi dan Australia menjadi rendah. Angin muson barat ini bersifat basah dan banyak menghasilkan hujan. Angin tersebut bergerak dari benua Asia ke benua Australia. Bisa dilihat dari gambar di PowerPoint, arah angin menuju dari daerah daratan Asia menuju ke Australia. Yang selanjutnya ada angin muson timur. Angin muson timur daya yang bertiup pada bulan April sampai bulan Oktober saat letak matahari dekat benua Asia, sehingga tekanan udara di Asia menjadi rendah dan di Australia menjadi tinggi. Angin muson timur bersifat kering, menghasilkan musim kemarau di Indonesia. Angin tersebut bergerak dari benua Australia ke benua Asia. Sebaliknya dari angin muson barat. Selain fenomena
angin muson barat dan angin muson timur, ada lagi nih teman-teman fenomena yang lainnya. Ada ENSO netral. Pada fase netral disebut juga kondisi normal atau ENSO di mana tidak terjadi El Nino maupun La Nina. Pada fase ENSO netral atau normal, suhu muka laut, pola hujan kawasan tropis, dan sirkulasi atmosfer berada dalam kondisi rata-rata atau normal. Yang selanjutnya ada El Nino. El Nino yaitu fenomena alam dan bukan badai. Fenomena ini secara ilmiah diartikan sebagai peningkatan suhu muka air laut di sekitaran Pasifik Tengah dan Timur. Peningkatan suhu ini di atas rata-rata di sepanjang garis ekuator. Dampak bagi Indonesia mengalami musim kemarau panjang. Dan selanjutnya ada ENSO La Nina. La Nina ini fenomena alam yang terjadi karena suhu permukaan laut pada bagian barat dan timur Pasifik yang menjadi lebih tinggi daripada biasanya. Kejadian tersebut menyebabkan tekanan udara pada ekuator Pasifik Barat menurun yang mendorong pembentukan awan berlebihan dan menyebabkan curah hujan tinggi pada daerah yang terdampak. Dampak La Nina sendiri yaitu bagi Indonesia mengalami musim hujan yang panjang. Dan yang terakhir, fenomena terakhir, yaitu ada dipole mode. Apa sih dipole mode itu? Jadi dipole mode itu ditandai oleh adanya anomali positif suhu permukaan air laut di Samudra Hindia bagian barat, sementara anomali negatif suhu permukaan laut terjadi di sebelah barat Sumatera. Kejadian tersebut mengakibatkan meningkatnya curah hujan di wilayah pantai timur Afrika dan di Samudra Hindia bagian barat. Sedangkan curah hujan di Indonesia mengalami penurunan sehingga terjadi kekeringan. Ada ENSO, diplomode itu terbagi menjadi dua, yaitu diplomode negatif dan diplomode positif. Diplomode negatif itu sebagian wilayah di Indonesia Barat mengalami banyaknya curah hujan, dan sedangkan di diplomode positif sebagian wilayah di Indonesia lebih ke kering. Yang selanjutnya pengaruhnya terhadap aktivitas manusia. Yang pertama, iklim yang mempengaruhi aktivitas manusia itu yaitu mempengaruhi tempat tinggal manusia. Dapat dilihat di gambar yang ada di PPT. Yang pertama, mempengaruhi tempat tinggal manusia karena iklim sangat berpengaruh terhadap pemilihan tempat tinggal manusia. Hal ini sangat berkaitan dengan kenyamanan dalam melakukan aktivitas. Manusia akan lebih memilih tinggal di tempat dengan iklim yang nyaman, tidak terlalu panas atau tidak terlalu dingin. Jika terlalu panas, manusia tidak akan nyaman. Demikian pula jika terlalu dingin, maka manusia juga tidak akan nyaman karena bisa jadi tidak akan kuat terhadap cuaca yang dingin. Yang kedua, yaitu mempengaruhi kesehatan manusia. Iklim dan cuaca juga bisa berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Banyak penyakit yang muncul di cuaca tertentu, misalnya penyakit yang disebabkan oleh nyamuk seperti yang kita ketahui yaitu demam berdarah dan malaria. Seperti nyamuk yang berkembang biak dengan genangan air yang banyak ditemukan pada musim hujan. Demikian juga penyakit jenis lain yang banyak berkembang ketika musim kemarau atau panas seperti gangguan tenggorokan, panas dalam, dan lain sebagainya.
Yang ketiga, ada mempengaruhi kegiatan di luar ruangan. Iklim juga berpengaruh terhadap kegiatan manusia di luar ruangan atau outdoor. Saat ini kita berkegiatan di luar ruangan, maka kita akan langsung berhubungan dengan alam. Jika cuaca dingin, maka akan terasa dingin yang sangat karena tidak ada pemanas udara seperti di dalam ruangan. Demikian pula jika cuaca panas, maka kita langsung terhubung dengan penyinaran matahari yang sengit pada kulit kita. Jika hujan turun, maka kita pun langsung akan basah. Nah, hal ini akan menghambat kegiatan manusia di luar ruangan. Kebanyakan manusia akan lebih menginginkan cuaca yang agak terik daripada jenis cuaca seperti hujan, karena akan menghambat kegiatan di luar ruangan. Yang selanjutnya, yang keempat, ada mempengaruhi kegiatan bercocok tanam, pertanian maupun perkebunan. Iklim dan cuaca juga sangat berpengaruh terhadap kegiatan bercocok tanam, baik berupa pertanian dan juga perkebunan. Kenapa sih bisa begitu? Karena banyak orang yang mengambil profesi sebagai pengelola perkebunan maupun sebagai pertanian. Jadi kesuksesan mereka dalam bercocok tanam akan sangat bergantung kepada iklim dan juga cuaca. Iklim yang dingin akan menciptakan keterbatasan terhadap tanaman yang bisa tumbuh, misalnya pohon tembakau dan pohon berdaun jarum. Demikian pula dengan iklim panas, mungkin hanya beberapa tanaman yang bisa tumbuh. Nah, hal ini bisa menjadi tantangan tersendiri bagi petani. Persebaran curah hujan yang terlalu banyak akan menyebabkan akar tanaman menjadi busuk, namun curah hujan yang sangat sedikit juga akan merugikan petani karena biaya produksi akan bertambah untuk pengairan. Yang selanjutnya yaitu memicu terjadinya alergi dan beberapa penyakit lainnya. Ada beberapa alergi dan juga penyakit lainnya yang timbul karena musim tertentu. Seperti yang ada di Afrika, ada penyakit kulit tertentu yang tersebar karena iklim di Afrika begitu panas, maka penularan penyakit di Afrika tergolong cepat, terlebih dengan dibantu oleh serangga tertentu. Hal ini juga tidak lepas dari peranan keadaan iklim. Yang selanjutnya berpengaruh terhadap kegiatan budidaya ternak maupun perikanan. Budidaya ternak maupun perikanan, kegiatan perekonomian manusia memang bermacam-macam. Selain dengan bidang bercocok tanam, maka manusia juga banyak melakukan budidaya binatang seperti ikan. Beberapa jenis ikan hidup tergantung kondisi iklim juga cuaca. Kesuksesan perkembangbiakan ikan-ikan ini berdampak pada kemajuan perekonomian masyarakat. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir, ada mempengaruhi kegiatan perindustrian dan perekonomian manusia. Iklim banyak mempengaruhi keadaan perekonomian manusia. Iklim juga kan mata pencaharian banyak orang di Indonesia, bahkan dunia. Sebagian contoh di daerah yang beriklim dingin, maka akan banyak kita temukan industri yang membuat berbagai pakaian yang menjual pakaian yang hangat. Demikian pula jika kita berada di daerah yang iklimnya panas, maka perindustrian akan lebih fokus dalam pembuatan pakaian yang berbahan katun atau yang dapat membuat manusia menjadi segar. Demikian pula dengan makanan. Di daerah yang beriklim panas, pasti makanan yang dijual akan seperti minuman-minuman yang dapat menyegarkan badan. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan, dan mohon maaf juga tidak apabila
pemaparan materi kali ini kurang dipahami. Terima kasih sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.